Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syauki Syifa Sajida akan membahas materi tentang negara, agama, dan warga negara. Pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakatnya. Negara juga umumnya memiliki wilayah yang jelas, sistem pemerintahan, serta hubungan internasional dengan negara-negara lain. Bentuk-bentuk negara. Apabila ditinjau dari susunannya, bentuk negara dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang dimana di dalam sistem pemerintahannya hanya mempunyai satu kekuasaan atau wewenang. Kedua adalah negara federal. Negara federal adalah negara yang terdiri dari beberapa bagian negara yang bergabung menjadi satu. Ketiga ada negara konfederasi, di mana negara konfederasi adalah bentuk pemerintahan yang terdiri dari beberapa negara yang berdaulat, bersatu untuk tujuan bersama. Unsur-unsur negara. Terlibatnya suatu negara memiliki unsur-unsur di dalamnya, yaitu wilayah, di mana negara harus memiliki batas wilayah yang jelas, baik daratan, perairan, maupun udara, yang menjadi tempat hidup dan aktivitas rakyatnya. Kedua ada penduduk. Negara membutuhkan penduduk yang tinggal secara permanen di wilayahnya, yang berinteraksi dan membentuk sebuah masyarakat. Ketiga, ada pemerintah. Negara harus memiliki sistem pemerintahan yang sah dan terorganisir untuk mengatur, mengelola, serta menjalankan kebijakan untuk kepentingan rakyat dan negara. Keempat, ada pengakuan internasional, di mana negara harus diakui oleh negara lain dan memiliki hubungan diplomatik serta partisipasi dalam organisasi internasional untuk berinteraksi dengan negara-negara lain yang ada di dunia. Tujuan dan fungsi negara. Terbentuknya suatu negara tidak pula terlepas dari fungsi dan tujuannya. Adapun tujuan terbentuknya suatu negara adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mewujudkan keadilan sosial, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Adapun fungsi negara yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, fungsi kesejahteraan sosial dan fungsi hukum, fungsi diplomasi dan hubungan internasional, dan juga fungsi pembangunan. Hubungan agama dan negara. Hubungan antara negara dan agama dapat dipahami dalam berbagai perspektif, tergantung pada konteks dalam sistem politik yang ada. Berikut adalah beberapa aspek dalam hubungan antara agama dan negara. Sekularisme, di mana negara dan agama dipisahkan secara tegas. Negara tidak terlibat dalam urusan agama dan sebaliknya, agama tidak terlibat dalam urusan negara. Kebijakan dan hukum negara dibuat tanpa mempertimbangkan agama. Contohnya seperti negara Amerika Serikat dan Perancis. Kedua ada agama dan negara, di mana negara mengakui atau bahkan mendirikan agama tertentu sebagai agama resmi atau negara. Agama tersebut mempengaruhi kebijakan negara, sistem hukum, dan budaya nasional. Contoh seperti Iran, Islam Syiah sebagai agama negara, Inggris, Kristen Anglikan sebagai agama negara, dan Thailand, Buddhisme atau Buddha sebagai agama negara. Ketiga ada religiusitas dalam negara, di mana agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial, budaya, politik, meskipun tidak diakui sebagai agama negara. Hukum negara dapat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip agama, tetapi negara berusaha untuk mengakomodasikan keberagaman agama. Contohnya seperti Indonesia dengan Pancasila yang mengakui keberagaman agama, adapun India dengan pluralisme agama meskipun mayoritasnya adalah Hindu. Hubungan Islam dan negara Indonesia. Islam dan negara Indonesia memiliki hubungan yang cukup erat, seperti Pancasila dan peran Islam dalam negara Indonesia, Islam, konstitusi dan negara hukum Indonesia, keberagaman Islam dan pluralisme agama di Indonesia, pengaruh organisasi Islam dalam politik dan sosial di Indonesia, Islam dan toleransi antar agama di Indonesia, Islam dalam pembentukan kebijakan publik di Indonesia, sejarah Islam dan pembentukan identitas nasional di Indonesia, peran Islam dalam pembangunan sosial dan ekonomi Indonesia, dan tantangan modernisasi Indonesia, hubungan Islam dan negara dalam kerangka negara Pancasila. Kewarganegaraan dan hak-hak warga negara. Dan kewarganegaraan.
Kewarganegaraan adalah status atau kedudukan seseorang sebagai anggota negara tertentu yang memberikan hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan negara. Adapun hak-hak dalam warga negara yaitu hak politik, di mana hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Ada juga hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui partai politik dan organisasi lainnya. Ada juga hak untuk menyatakan pendapat secara bebas dan terbuka melalui pemilihan umum biasanya. Kedua, ada hak sipil, di mana hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Ada juga hak untuk tinggal di wilayah negara dan bergerak bebas di dalamnya. Hak atas perlindungan hukum dan akses ke pengadilan. Ketiga, ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Keempat, ada hak atas kesetaraan, di mana semua warga negara berhak diperlakukan secara setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan juga. Kesimpulan yang bisa diambil dari materi ini adalah negara sebagai entitas hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan warga negaranya, memberikan hak-hak dasar, serta melindungi kewarganegaraan setiap individu. Agama, di sisi lain, dapat menjadi bagian dari identitas budaya dan moralitas suatu negara. Meskipun ada negara yang memilih untuk memisahkan agama dari urusan pemerintah, misalnya sekularisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.